Good morning. Good morning, Miss. Wow, semangat ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik, Miss. Okay. Now, before we start our lesson, it's better we pray and sing. Who make our pray and sing? Adela, can you? Okay, Adela yang bikin hari ini ya. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. And bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Amen. Okay. Stand up. Good morning to you, and to you. 1, 2, 3, go. Good morning to you, and to you. Good morning to you, and to you. Good morning, my friends, how are you today? I'm fine. Good morning, my friends, how are you today? I'm fine. Good morning, my friends. Good morning, my friends. Good morning, my friends, how are you today? I'm fine. Berkibarlah benderaku, ciptaan Ibu Sun. 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci Bapa beriak di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang berwibawa, berkibarlah selamanya. Pelajar Pancasila, 1, 2, 3, ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat! Semangat! Salam literasi. Ayo membaca. Okay, thank you Adela. Attention! Salam muda teacher. Good morning, Miss Novi. Okay, good morning students. How are you this morning? I'm fine, Miss. How are you, Miss? I'm very well, thank you. Okay, sit down. Hari ini kita belajar apa? IPAS. IPAS. Oke, ambil buku IPAS-nya, kita lanjutkan materi kita di bab yang kedua. Sebelumnya Miss mau absen dulu. Ketua ada yang tidak datang? Tidak. Semuanya hadir? Hadir. Oke, listen your name. Adela, Alejandra, Ardia, Justin, Gloriana, Gracia, Isan, Jonas, Lukas, Mevi, Sabrina, Sophia, Ania. Oke.
Nah, berarti semuanya sudah hadir, bagus. Tetap jaga kesehatan karena dengan kamu sehat kamu bisa ke sekolah. Ada yang mau sakit? Tidak. Oke, bagus. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita di minggu lalu? Oh, coba Ale. Jenis-jenis wujud benda, Miss. Jenis wujud benda. Ada lagi? Mengenai volume dan massa benda, ya kan? Kenapa lupa? Kita akan melanjutkan mengenai perubahan wujud benda. Coba dibuka bukunya, perubahan wujud benda. Sebelum Miss mulai pembelajaran kita, Miss ada pertanyaan. Coba lihat sekitar kamu. Adakah benda di sekitar kamu? Ada. Benda apa aja yang ada di sekitarmu? Benda padat. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa manfaat benda-benda itu ada di sekitar kita? Untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, boleh untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Apalagi? Melengkapi kebutuhan manusia. Kenapa lupa? Oke, nah itulah dia. Sekarang kita masuk ke wujud benda. Ada berapa wujud benda yang minggu lalu sudah kita pelajari? 3. Satu orang, siapa yang bisa menyebutkan 3 wujud benda? Nevi dulu. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Betul? Betul buat Nevi. Oke, bagus. Berarti masih kalian ingat pelajaran minggu lalu. Kita masuk ke perubahan wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah menjelaskan karakteristik wujud benda atau materi benda. Yang kedua, menjelaskan perubahan wujud dan melakukan percobaan dari perubahan-perubahannya. Oke, kita lanjutkan mengenai apa yang akan kamu pelajari di hari ini. Yang pertama sudah pasti mengenai wujud benda, tadi sudah dibilangkan si Mevi, ada 3, padat, cair, dan gas. Adapun perubahan wujud benda ada berapa? Siapa yang udah baca bukunya? Ada berapa perubahan wujud benda? Coba 6. Luka sebutkan ke-6 wujud benda itu perubahannya. Membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, mengkristal. Oke, nah ini ke-6 wujud benda yang sudah disebutkan si Lukas. Yang lainnya sudah bisa? Sudah. Ada membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal, dan mengembun. Kira-kira apa ini yang ke-6 ini ya? Apa ini yang ke-6 ini ya? Sebelum kita mulai, Miss ada sebuah video. Kalian boleh tonton videonya. Nanti kalian berikan pendapat kalian dari video yang Miss berikan.
Oke. Dari video tadi, kira-kira apa yang kamu bisa berikan tanggapan atau pendapatmu? Apa yang bisa? Oke, Mevi, good. Bahwa wujud benda dapat berubah jika dipanaskan ataupun didinginkan. Bagus. Tepuk tangan buat Mevi, good. Siapa lagi yang bisa memberikan pendapat mengenai video yang baru saja kamu tonton? Tadi ya, bahwa wujud benda itu bisa berubah jika dipanaskan atau didinginkan. Siapa lagi bisa? Anggapannya nggak apa-apa. Ya, Isan, boleh? Gracia? Bahwa wujud benda dapat berubah. Bahwa wujud benda dapat berubah, boleh. Yang lain? Dari tadi mengumpulin, mengkristal, masa pendapat? Berarti belum tahu mengenai perubahannya ya. Oke, baiklah kita akan lanjutkan bahwa tadi dari video bisa kita simpulkan ya bahwa wujud benda dapat berubah tergantung dari pemanasan atau pendinginan yang kamu lakukan. Yang tadi es batu yang tadinya dia bentuk padat, kena matahari, kena panas menjadi cair, ya kan? Kapur barus yang tadinya dia berbentuk padat, setelah lama kamu biarkan di ruang terbuka, dia akan mengecil, ya kan? Peristiwa apa itu, Miss? Kok bisa yang besar tadi menjadi kecil, Miss? Kita akan pelajari wujud benda. Oke, perhatikan semua di slide yang sudah Miss sediakan. Oke, kita akan masuk wujud benda. Apa itu wujud benda? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, go. Wujud benda adalah rupa atau bentuk benda yang dapat dirasakan. Yang dapat kita rasakan. Coba, ada benda di sekitarmu? Rasakan dulu semua benda di sekitarmu. Kamu boleh sentuh. Jadi jika dapat kamu rasakan, itu disebut benda. Ya, itu disebut sebagai wujud benda. Jadi wujud benda itu sebuah rupa atau bentuk yang dapat kita rasakan. Bisa kita rasakan, walaupun terkadang wujud benda itu nggak bisa kita lihat. Apalah wujud benda yang tak bisa dilihat? Benda gas, contohnya udara atau angin. Nggak bisa kita lihat udaranya, tapi udara ada di kelas kita ini. Bisa kamu rasakan? Bagaimana caranya, Miss? Kau kipas-kipas dulu, kipas dulu. Ada nggak terasa? Terasa apa? Sejuk ya, karena itu adalah benda gas berupa angin. Bisa ya? Oke, jadi itulah wujud benda. Jadi wujud benda itu adalah rupa atau bentuk yang dapat kita rasakan. 3 wujud benda: benda padat, benda cair, benda gas. Masuk kita ke benda yang pertama, yaitu benda padat. Benda padat itu zat penyusun bendanya sangat rapat. Contohnya seperti ini. Ada bentuk apa ya? Balok. Itu juga adalah batu. Dan bentuknya tidak mengikuti wadahnya serta massa dan volumenya tetap. Ini adalah ciri-ciri benda padat. Masuk benda yang kedua, wujudnya ialah benda cair. Benda cair itu zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat. Kalau tadi benda padat rapat, kalau benda cair tidak terlalu rapat. Lalu bentuknya mengikuti sesuai wadahnya dan volumenya tetap. Jadi dia bentuknya sesuai wadah, tapi volumenya tetap. Sudah kita praktekkan kan? Oke, itulah dia benda cair. Lanjut, benda gas. Benda gas itu apa, Miss? Ini dia. Zat penyusun benda gas itu jaraknya berjauhan dan bentuknya itu sesuai dengan wadahnya. Jadi bentuk dan volumenya tetap. Itu adalah ciri-ciri benda gas. Ada pertanyaan? Kita masuk ke perubahan wujud benda. Tadi kata si Mevi, pemanasan dan pendinginan dapat mengakibatkan benda mengalami perubahan wujud. Dari benda padat nanti bisa menjadi cair. Dari benda cair bisa menjadi gas. Iya, dari yang ketiga benda ini bisa berubah bentuk. Ya, dari tadinya gas bisa menjadi cair. Dari cair bisa menjadi gas. Apa namanya itu, Miss? Apa perbedaannya itu, Miss? Coba kalian perhatikan. Nah, dari gas menjadi cair disebut mengembun.
Dari padat ke cair disebut mengkristal. Dari padat ke gas disebut Membeku. bisa. Nah, itulah dia 3 wujud perubahan benda. Masuk wujud perubahan benda yang selanjutnya, kebalikannya. Tadi gas ke cair mengembun. Berarti kalau cair ke gas namanya Menguap. Oke, itu perubahan dari gas dan cair. Kebalikannya, gas ke padat. Gas ke padat namanya mencair. Kalau padat ke gas namanya membeku. Oke, lanjut. Berikutnya adalah padat ke cair. Bisa ya? Oke, lanjut kita mencair dan membeku. Mencair adalah menerima kalor perubahan padat menjadi cair. Ini baru benar ya. Jadi mencair itu padat menjadi cair. Jadi misalnya es batu yang tadinya padat kena panas menjadi cair. Nah, apalagi contohnya? Contohnya adalah apa? Selain es batu apa yang bisa cair? Lilin, es krim. Apalagi benda padat yang bisa mencair kalau kalian panaskan? Mentega. Bagus, berarti sudah bisa ya. Itu adalah peristiwa mencair. Kebalikannya adalah membeku. Tadi dari padat menjadi cair. Kebalikannya cair menjadi padat. Namanya membeku. Contohnya adalah es yang kamu isi ke plastik atau ke botol. Nanti berapa jam kemudian dia akan mengeras bentuk padat. Apalagi contohnya? Nggak bisa. Yang membeku selain es batu, es lilin, ya kan? Minyak makan. Pernah nggak minyak makan dimasukkan mamanya ke dalam kulkas? Pernah. Bagaimana bentuk minyak makan setelah 1 hari dalam kulkas? Membeku dia kan? Dia akan membentuk benda padat. Jadi bisa ya. Itu adalah perubahan mencair dan membeku. Ada pertanyaan? Lanjut, peristiwa yang kedua adalah menguap dan mengembun. Nah, ini menguap, air yang kamu panaskan, dia akan berubah menjadi uap air. Siapa pernah masak air? Bagaimana kalau kita lama-lamakan kita masak air panasnya? Bagus, airnya akan habis karena mengalami penguapan. Bisa ya? Kalau yang belum pernah boleh kau praktekkan nanti di rumah, tapi hati-hati, awas tangannya kena panas. Oke? Itulah dia. Jadi dia dari yang tadinya cair, dia menguap menjadi gas, uap air. Kebalikannya tadi mencair, menguap, lanjut mengembun. Mengembun itu adalah proses benda gas menjadi cair. Misalnya gimana, Miss? Siapa tahu? Gas menjadi cair. Air pagi hari gelas yang diisi air dingin. Boleh, gelas yang diisi air dingin. Pagi hari. Embun di pagi hari. Pernah kalian lihat embun di daun atau di batang-batang pohon atau di tali jemuran di rumahnya? Dari mana bisa? Padahal nggak ada hujan ya tadi malam. Tapi kenapa ada embun di situ? Karena adanya benda gas merubah menjadi benda cair, namanya mengembun. Jadi udara kita ini dia mengembun menjadi titik-titik air. Itulah yang kalian ambil setiap pagi, embun pagi. Ada kan? Nggak adanya hujan tadi malam, Miss. Tapi bisa ada bahasa pohon kumis. Berarti dia mengalami pengembunan. Bisa? Oke, itulah untuk menguap dan mengembun. Wujud yang terakhir adalah menyublim dan mengkristal. Menyublim ini adalah benda padat menjadi gas. Contohnya gas. Apalagi benda padat menjadi gas? Ampere. Apalagi? Pengharum ruangan. Bagus, Mevi. Bisa ya? Jadi itulah dia wujud yang menyublim. Pengharum ruangan waktu mama beli mungkin dulu sebesar ini, ya kan? 30 hari kemudian, mana? Dimakan tikus ya? Dimakan tikus? Tidak, tapi dia mengalami penyubliman, ya. Dia mengalami
perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Jadi dulu jangan lagi dibilang, "Mak, kok habis kamu baru kita ini ya?" Dimakan tikus, Mak. Jangan lagi begitu pertanyaannya. Tapi karena ada peristiwa benda padat menjadi gas. Bisa ya? Itu namanya menyublim. Lanjut sekarang yang terakhir, mengkristal. Gas menjadi padat. Contohnya apa? Salju. Apa lagi? Es krim. Es krim atau es beku? Es beku. Es beku. Pernah nggak kalian makan es beku? Apa yang terjadi? Es beku kan bentuknya benda apa? Benda padat kan. Ketika kamu tiup bagaimana? Asap. Ya. Jadi perubahan mengkristal ini gas menjadi padat. Gas menjadi padat. Gasnya dulu menjadi padat. Apa lagi tuh? Siapa lagi bisa? Es kering. Iya ya, boleh. Es beku, es kering. Boleh. Ada lagi? Tidak? Siapa pernah main salju? Belum pernah ya? Berarti harus seringlah. Ada salju buatan sekarang kan? Siapa yang pernah dengar? Di mana itu salju buatannya? Di pasar malam. Oke. Nah, itulah dia. Ini salju ya. Kalau belum pernah lihat salju, inilah salju. Dia bentuknya seperti bentuk kristal kecil ya. Itulah benda gas menjadi benda padat. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Sudah paham 6 perubahan wujud benda? Oke. Nah, nanti Miss Novi akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Siapa yang suka menggambar? Yang suka menggambar. Banyak ya. Kalau semua suka menggambar ini. Siapa yang suka mendengarkan dan menonton video? Semua. Siapa yang suka mengamati langsung benda-benda sekitar? Jadi gimana Miss Novi? Bagi kelompok, berarti Miss Novi bagi kelompoknya 3-3 aja ya. Siapa yang menjadi kelompok kinestetik, itu artinya kalian melihat bendanya langsung. Siapa yang suka audio, nanti kan akan menonton video. Siapa yang suka menggambar, nanti akan menggambar dan melukis. Tapi melukis apa Miss? Bukan melukis muka Miss Novi ya. Melukis materi kita hari ini, menggambar materi kita hari ini. Oke, tapi sebelumnya ini ada sebuah lagu supaya kalian gampang menghafal wujud benda yang 6 tadi. Liriknya seperti lagu Potong Bebek Angsa. Tahu lagu Potong Bebek Angsa? Dengarkan dulu Miss Novi supaya tahu. Ayo kawan-kawan belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi bersama-sama agar belajar jadi menyenangkan. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Bisa? Bisa. Gampang ya, karena lagunya liriknya sama seperti Potong Bebek Angsa. Ayo kita coba dulu. Kuatkan suaranya. 1, 2, 3, go! Ayo kawan-kawan belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi bersama-sama agar belajar jadi menyenangkan.
akan bagi 3 kelompok, kelompok audio, kelompok kinestetik, dan kelompok untuk membuat gambar. Oke, gimana ya? Langsung yang mau, tapi nanti semua kayak tadi. Jangan ya. Atau misalnya menentukan kelompoknya, kalian aja ya. Oke, yang kelompok ini sukanya apa? Mengamati benda langsung? Setuju kelompok 1? Oke, kelompok 2? Audio. Menonton video. Oke, mereka menonton video. Berarti kalian kelompoknya menggambar dan melukis serta menempel-nempel. Oke, nah itu dia. Jadi coba semuanya ambil bukunya yang mewarnai dan menggambar. Ada pensil warna di bawah, disuruh bawa kan? Oke, dibawa lah, diambil lah, keluarkan. Kalian tadi kelompok audio ya? Oke. Miss kasih waktu setiap kelompok hanya 10 menit. Kalian pelajari, kalian buat. Tugasnya ngapain, Miss? Tugas audio nanti kamu tonton videonya, lalu ada soal yang Miss kasih. Kamu jawab dengan baik dan benar di dalam kelompok. Terus kelompok kalian nanti Miss kasih benda-bendanya, kalian nanti jawab juga soal dari yang Miss kasih. Oke? Nanti berbagi tugas ya. Nah Bang, bentar ya nak. Yang lain ambil dulu pensilnya, persiapkan. Boleh mendekat. Ini soalnya setelah ditonton nanti jawab ini soalnya. Kalian nanti ini soalnya. Kalian tugasnya nanti gambar nanti bagian ini ada kertas ilustrasi dan sebagian tinggal menempel-nempel. Bagi tugas. Nanti setelah ini presentasikan ya. Tunggu ya. Nah, nanti ini lalu ini nanti kalian gunting-gunting kertasnya. Oke. Setelah itu tempelkan di mana termasuk wujud bendanya. Paham? Dulu-dulunya. Siapa yang menggambar bagian apa perubahan wujud benda? Siapa bagiannya kamu? Boleh. Oke. Bikin di kertasnya ini aja Kak. Mana buku gambarmu nak? Tidak ada, oke. Kita aja dulu. Ayo sebagian. Boleh kamu gambar gini ya Kak ya. Nanti boleh diwarnai biar lebih cantik boleh. Kalian ambil botol minumnya Jonan. Ambil botol minumnya. Ayo waktunya 5 menit ya. 5 menit lagi ya.
kelompok kinestetik kalian boleh praktekkan dengan menghidupkan lilin, langsung praktekkan kira-kira apa yang terjadi, oke? Tapi hati-hati ya, harus kena tangannya. Ayo, kalau yang sudah boleh digunting-gunting, ditempel. Ya, apa nak? Lebih dia senang bapak. Lanjut saja. Kalau sudah, satu ya. Tahu aja. Oke, kamu bagian gunting tak? Satu aja. Oke, nanti kalian buat di sini ya. Oke, nanti setelah diguntingi lalu ditempelkan ya, pakai lemnya, ini lemnya. Ayo, nanti setelah itu kalian presentasikan apa yang sudah kalian buat. Oke, boleh dijawab soalnya. Setelah ini kalian satu persatu per kelompok jelaskan apa yang sudah kamu amati, apa yang sudah kamu tonton.
Oke, kita mulai dari kelompok siapa yang duluan maju? Kelompok 1. Oke, boleh coming from. Sudah selesai kan? Oke. Yuk. Kelompok lain coba diperhatikan. Halo, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan cara perubahan wujud benda. Yang pertama, ada kapur barus. Kapur barus yang sudah lama ditinggalkan di ruangan terbuka akan mengalami proses menghilang, yaitu bernama menyublim. Yang kedua, ini adalah gas yang berubah menjadi padat, yaitu salju. Salju ini mengalami proses mengkristal. Lalu selanjutnya ada kue yang berasal dari benda cair menjadi benda padat. Itu mengalami proses yang sangat lama lalu menjadi membeku. Ada es krim yang mencair. Perubahan wujud benda padat ke cair. Mencair. Yang kelima ada pakaian yang menjemur. Panas matahari membuat pakaian membeku. Ada gelas yang diisi air dingin. Gelas tersebut pun mengeluarkan titik-titik air. Gelas tersebut melakukan proses mengembun. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan maju. Ayo. Halo, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan bagian wujud-wujud benda. Nama saya Joma. Nama saya Sabrina. Nama saya Lukas. Nama saya Messi. Padat ke cair disebut menyublim. Cair menjadi padat disebut membeku. Cair ke padat menjadi membeku. Peristiwa daun kening menjadi basah di pagi hari disebut embun. Baju yang kening di pagi hari, baju yang basah di pagi hari terkena matahari dan menjadi kering disebut menguap. Terima kasih. Oke, keren. Lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 3. Kita lihat dulu hasil gambar dari kelompok 3. Ini yang suka menggambar ini ya. Kami dari kelompok 3. Padat ke cair disebut mencair. Cair ke padat disebut membeku. Gas ke padat disebut menyublim. Padat ke gas disebut mengkristal.
Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, nah itulah dia tadi hasil dari setiap kelompok. Sudah jadi paham? Sudah lebih paham atau masih kurang paham? Sudah lebih paham, Miss. Ya, karena mungkin dengan sama teman belajar akan lebih mudah, ya kan? Apalagi di dalam kelompok. Nah, itu untuk kerja kelompok kalian. Miss Tasa semuanya sudah lebih mengerti. Boleh yang kelompok kinestetik mana hasilnya? Boleh dikumpul ya. Oke. Good. Sini kelompok audio. Oke, kelompok visual. Good. Oke. Nah, itulah dia. Sekarang untuk melihat kalian sudah mahir atau belum mengenai perubahan wujud benda, Miss ada kasih kalian LKPD. Apa itu, Miss? Lembar soal yang akan kalian kerjakan secara mandiri, secara sendiri-sendiri. Tadi sudah secara kelompok, kalian sudah bisa. Sekarang secara mandiri. Oke, coba dikerjakan tugasnya ini. Tapi sebelumnya coba dulu kalian ambil napas, tarik, lagi ambil napas, tahan, buang, tahan, buang. Tahu tujuannya untuk apa? Supaya kembali fokus. Tadi kan sudah maju ke depan, sudah jantungan, sudah dik-dik-dak, sekarang sudah lebih nyaman. Sudah lebih nyaman atau belum? Kita akan mengerjakan soal secara mandiri. Silakan diambil satu-satu. Sudah cukup? Kurang? Oke. Sudah cukup? Silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit saja. Ini adalah soal postes kalian. Miss mau lihat dulu sudah seberapa mampu anak kelas 4 YPKH memahami perubahan wujud benda. Oke, tuliskan tanggalnya. Sekarang hari Senin ya. Hari Senin tanggal 7. Oke, silakan ditulis Monday. Don't forget to write down your name too. Namanya jangan lupakan. Waktunya 2 menit lagi.
periksa bersama? Belum? Have you finished? Siapa yang sudah? Belum? Oke. Sebentar lagi Miss tunggu. Oke, kita periksa. Yang pertama, kita lihat perubahan wujud bendanya. Semua dilihat LKPD temanmu. Yang pertama, ini wujud benda apa ini? Air yang di dalam teko dia mendidih menjadi uap air. Maka itu berwujud gas. Oke. Yang kedua, ini ada di dalam gelas air. Air itu termasuk wujud cair. Yang terakhir ada es batu. Ini berwujud padat. Oke, kita lanjut yang bagian kedua. Ketika kamu titik-titik air, maka akan menjadi uap. Apa itu? Merebus. Lanjutkan nomor 2, Sophia. Adela. Ketika kamu membekukan air, maka akan menjadi es batu. Iya, tadi kalau dipanaskan menjadi uap. Kebalikannya kalau dibekukan menjadi es batu. Lanjut, Lestin. 3. Ketika kamu mendinginkan uap, maka akan menjadi titik-titik air. Iya, good. Yang terakhir, Jonan. Ketika kamu titik-titik es batu, maka akan menjadi memanaskan. Iya, memanaskan. Maka semua poinnya ada 10. Kalau benar semua 10. Tambahkan. Oke, boleh dikumpul. Yang sudah tahu benarnya? Siapa yang benar 10? Oke, yang benar 9. Benar 8, 7, 4. Oke, Tania? 2. Oh, 6. Oke lah. 5. Dan kumpul. Berarti ada 2 orang ya yang belum apa-apa. Berarti target tujuan pembelajaran kita mengenai perubahan wujud benda sudah hampir 90%. Ya kan? Karena hanya 2 orang yang masih di bawah KKN. Benar? Benar. Nah, untuk melihat secara lisan, Miss mau cek dulu kalian secara bersama-sama. Apa jawaban untuk setiap soalnya? Kelihatan? Kelihatan, Miss. Nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Benda yang tidak berubah bentuk dan bentuknya. Oke, dari pertama. Tepuk tangan buat Dewi. Lanjut yang soal kedua. Ya, kita cek dulu jawabannya tadi benar? Padat. Oke, korek, benar sekali. Lanjut soal yang kedua, next. Nih. Agar-agar, benda yang bukan benda cair, coba agar-agar. Benar atau salah ya? Yeay, selamat. Lihat apa ya lambang menunya ya. Oke, soal yang ketiga.
memasak air. Kita lihat dulu memasak air. Kita simpan jawaban kalian. Cetot. Harusnya apa? Iya, meraut pensil. Nggak apa-apa ya. Soal yang selanjutnya. Kan katanya kan benda padat. Benda padat dapat diubah bentuknya yang meraut pensil. Emang benda padat memasak air, Pak? Oh ya, jadi meraut pensil. Lanjut. Hati-hati. Cover atau kapur barus di dalam lemari semakin lama semakin habis. Hati ini. Oke, tadi ada lagi. Padat menjadi gas. Kita lihat bersama-sama. Benarkah padat menjadi gas? Yeay, kok ada gambar senyumnya nih ya. Benar, tepuk tangan buat Ali. Ada dua poinnya ya. Ini soal yang terakhir. Gelas yang berisi air. Oke, baca. Pengembunan. Kita cek jawabannya pengembunan. Benar atau salah? Dan yeay! Satu lagi? Lagi ya. Satu lagi kita lihat next. Ada banyak, bisa persiapkan soalnya. Menyublim adalah peristiwa perubahan. Coba Seprina. Apa? Gas menjadi air. Mari kita perhatikan apakah menyublim itu gas menjadi cair? 1, 2, 3. Tetot. Jawaban yang benar adalah padat menjadi gas. Gak apa-apa, tangannya. Berarti sudah hampir semua bisa. Belajar lagi ya Seprina. Untuk kedepannya kita akan kembali lagi mengenai perubahan wujud benda. Ada berapa tadi wujud benda? Ayo. Ada berapa wujud benda? Benda apa aja itu? Oke, ada 3 ya nak, bukan ada 6. Tapi ada berapa perubahan wujud benda? 6. Sama-sama. Pertama, membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Oke, bisa? Padat kita buat kesimpulannya ya. Ini kesimpulan dari materi kita hari ini. Nanti setelah ini misalnya lagi kesimpulan yang bisa kamu cari dari pembelajaran kita. Oke? Padat menjadi cair. Mencair. Benar? Padat menjadi gas. Benar? Benar. Selesai kita ke padat. Sekarang cair. Cair menjadi padat. Membeku. Cair menjadi gas. Mengembun. Benar? Benar? Iya. Masuk yang terakhir gas. Gas ke padat disebut mengkristal. Gas ke cair. Ya. Salah. Iya, tadi dia tuh. Harusnya mengembun. Yang tadi menyublim apa? Mengembun jawaban dari si Jordan benar. Oke? Si Jordan yang benar. Si Lukas kan memang nggak apa? Iya, beda soal yang si Lukas ya. Oke, jadi menyublim tadi apa? Padat menjadi gas. Oke, itulah dia. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi mengenai materi kita hari ini? Tidak. Sudah paham? Sudah. Betul. Coba dulu diingat apa yang mau ditanya sama Miss Novi. Kalau Miss tanya dulu buat Seprina. Bagaimana? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini, Sep? Iya, 3 wujud benda. Oke, kalau kamu Blestin, apa yang kamu ingat yang sudah kamu pelajari hari ini? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda.
Kalau kamu apa adalah? Perubahan wujud benda, Miss. Perubahan wujud benda. Sama ada lagi jawaban yang lain? Kecuali dari jawaban dari Adela dan teman-teman yang lain? Ya? Oke. Apa yang masih sulit kau pelajari? Sabrina? Sudah bisa. Kamu apa yang masih sulit, Bang? Tidak ada? Ada yang masih sulit? Kamu belum? Ada yang masih belum bisa dipelajari? Ada yang masih butuh? Seperti semuanya sudah paham ya? Sudah paham mengenai perubahan wujud benda. Kamu, Fania, ada yang masih sulit? Sudah bisa? Nanti kalau ada Miss kasih PR, tugas di rumah bisa dikerjakan? Bisa ya? Janji ya? Jadi kesimpulan materi kita hari ini ialah 3 wujud benda dan perubahannya. Wujud benda dapat berubah jika dipanaskan atau didinginkan. Dan wujud benda bisa berubah tergantung dari proses perubahannya. Oke, bisa? Ada 6 tadi kan perubahan wujud benda dari padat ke cair, cair ke padat, gas ke padat, gas ke cair. Ada 6. Oke, bisa? Oke, untuk tugasnya coba dituliskan dulu. Tugasnya buatlah perubahan 6 perubahan wujud benda. Buatlah 6 perubahan wujud benda dalam bentuk diagram. Lalu tuliskan penjelasannya. Buatlah 6 perubahan wujud benda dan tuliskan penjelasannya. Oke, semuanya boleh disimpan bukunya. Boleh dirapikan buku-bukunya. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Simpan alat tulisnya. Oke, simpan semua. Kita akan melakukan refleksi. Itu refleksi nih. Kita akan melakukan tanya jawab. Yang pertama, bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Senang? Senang karena apa? Seru karena apa? Pasti ada alasannya dong. Senang karena apa, Gracia? Oke, bagus. Karena bisa mempelajari 6 wujud benda. Seru kenapa, Ale? Oke, karena tadi menggambar dan mempresentasikan. Kamu happy, Seth? Are you happy? Why? Karena belajar bersama-sama dengan kawan. Oke, seru ya, berbeda-beda jawabannya ya. Oke, nah jadi kita sudah merasa happy dan lebih tertantang lagi untuk belajar ke minggu depan, ya kan? Siapa yang tahu apa materi kita ke minggu depan? Tentang apa? Iya, tentang gaya di sekitar kita. Nanti kamu boleh baca bab 3 mengenai gaya. Apa itu gaya? Miss Novi sedang bergaya loh. Bergaya bukan berarti kayak begini harus jadi fashion show, bukan ya? Gaya itu ada banyak nanti jenisnya. Ada gaya otot, gaya pegas, gaya tarik, gaya magnet, gaya gravitasi. Masih banyak jenis-jenis gaya di dalam buku ini. Oke, kamu boleh baca ke pembelajaran yang ketiga. Pertanyaan Miss yang selanjutnya dari materi kita yang sudah kita pelajari. Fania, ada kesulitannya?
Easy? Oke, kamu Lukas ada kesulitan? Bagaimana pendapatmu? Berikan dulu pendapatmu ketua. Mana ketua? Oke, bagaimana? Saya wujud benda dibandingkan dengan wujud badan, perubahan macam-macam wujud benda dan macam-macam. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menambahin? Cukup? Cukup. Nah, itulah dia. Jadi, tetaplah belajar, tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk memberikan yang terbaik. Oke, kita tutup pembelajaran kita. Kita nyanyikan dulu lagu kita yang baru tadi. Masih ingat atau dilupa? 1, 2, 3, ya. Ayo kawan kita. Oh salah, tapi potong bebek angsa ya. 1, 2, 3, go. Ayo Kawan-kawan belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama agar belajar dan menyenangkan sambil bernyanyi bersama-sama agar belajar dan menyenangkan. kurang semangat sepertinya kalau cuma dulu. Stand up dulu. Biar lebih semangat dulu. Dari tadi duduk aja ya kan. Kita semangat dulu lagi. Kalau sudah hadir pembelajaran, tetap tutup dengan semangat. Sekali lagi. Ayo, ayo kawan-kawan. 1, 2, 3, go. Ayo kawan-kawan belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama agar belajar jadi menyenangkan sambil bernyanyi bersama-sama agar belajar jadi menyenangkan. Pada jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengambut, padat jadi gas disebut menyublik, gas jadi padat disebut memberikan padat, padat jadi gas. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengambut, padat jadi gas disebut menyublik, gas jadi padat disebut memeriksa. Oke, bagus. Boleh kembali duduk. Semangat ya. Sudah hafal ya? Sudah hafal. Kalau Miss tutup, sudah hafal atau belum? Padat jadi cair, Disebut mencair, cair jadi padat, disebut membeku, cair jadi gas, disebut menguap, gas jadi menguap. Oke, gas jadi air disebut mengembun, padat jadi gas, disebut menyublim, gas jadi padat disebut. mengkristal. Oke. Bisa ya? Sekali lagi ya. Ditanya. Padat jadi cair, Disebut mencair, gas jadi cair jadi padat, disebut membeku, cair jadi gas, disebut menguap, gas jadi cair disebut, mengembun, padat jadi gas, disebut menyublim, gas jadi padat. disebut mengkristal. Oke, jangan lupa pembelajaran kita hari ini 6 perubahan wujud benda. Bisa kelas 4? Bisa, Masih semangat? masih, Mana semangatmu? ini semangatku. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Ambil sikap berdoa. Let us pray
together. 1,